Lantas setelah Ibtu Rudiana dilaporkan ke polisi dengan dugaan penganiayaan hingga kesaksian palsu, apakah polisi akan memeriksa Rudiana terkait dugaan pelanggaran pidana dan kode etik dalam kasus ini? Kita akan bahas bersama Ketua Umum PBH Perkaki Pitra Ramadan dan praktisi hukum Saur Siagian. Selamat petang Bang Saur, selamat petang Bang Pitra. Selamat Selamat petang, petang, Bang Nitya. panitia. Ya. Saya ke Bang Pitra dulu deh. Bang Pitra, Ya, ini saya menyebutnya masih teman atau sudah klien ya, jangan-jangan ya. Bang Pitra, kalau Rudiana kan sudah dilaporkan ke Bareskrim, ya. ini artinya terakhir kali bicara dengan Rudiana kapan? Bicara apa? Ya, kalau berbicara dengan beliau tentunya kita berbicara terkait dengan kesehatan saja ya. Tidak ada berbicara terkait dengan kasus. Karena domain daripada kasus tersebut sudah diserahkan kepada penyidik yang menangani karena sudah ada laporan polisi terhadap kasus pembunuhan berencana dan pemerkosaan tersebut. Tentunya kita menghargai aparat kepolisian ya yang sedang menjalankan tugas dalam mengungkap kasus ini karena ada beberapa pelaku lainnya yang belum terungkap seperti itu. Kondisinya sudah diceritakan mengenai laporan ini, responnya Pak Rudiana bagaimana, Bang Pitra? Terkait dengan laporan polisi terhadap Bapak Ibtu Rudiana, ya beliau tidak ada persoalan terhadap hal tersebut karena memang itu adalah hak hukum setiap warga masyarakat ya. Tentunya kita dari Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, Perhaki, sepanjang itu dibutuhkan oleh Bapak Ibtu Rudiana akan kita berikan bantuan hukum yang terbaik kepada beliau. Mengingat dengan pertimbangan beliau ini adalah sebagai ayah korban, di mana anaknya telah meninggal dunia dan beliau adalah statusnya juga sebagai pelapor. Tentu hal ini ya dengan pertimbangan kita, karena beliau ini sebagai pelapor harus kita lindungi hak hukumnya. Jangan Oke. juga ini sudah menjadi bola liar karena sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terpidananya sudah ada. Artinya mereka yang melaporkan Rudiana ini adalah mereka yang melaporkan dirinya sendiri gitu loh. Mereka yang Mereka melaporkan dirinya sendiri. Saya konfirmasi ke ya, Bang Saur deh kalau gitu. Bang Saur tadi Bang Pitra mengatakan mereka yang melaporkan Rudiana melaporkan dirinya sendiri. Menurut Anda ya. bagaimana? Dari mana Rudiana ini harus diperiksa terlebih dahulu? Etik dulu atau pidana dulu? Kalau saya sih melihat dari data-data atau informasi yang diberikan oleh para terpidana ini, baik kuasa hukumnya dari awal yang membuat laporan dan bahkan melakukan penyidikan sendiri itu kan saudara Rudiana, Enggak, salah Bung dengan Saur, termasuk bukan Rudiana. juga dengan apa Koreksi. namanya menentukan yang 11 orang itu adalah kan awalnya adalah saudara Rudiana, kemudian ditindaklanjuti oleh Polres Cirebon. Nah, ternyata ada tiga yang disebut Peggy, salah satu yang dua di apa namanya fiktif menurut Polda DPO Jawa ya? Barat. Ternyata apa namanya tidak apa betul. Nah, kalau kita lihat bagaimana seriusnya kasus ini dan juga seriusnya tindakan saudara Rudiana untuk menyelamatkan institusi, sebab pada saat dia melaporkan adalah sebagai warga negara sama dengan saya Fitra atau Mbak Nita. Jadi tidak ada alasan dia sepihak untuk melakukan penyidikan bahkan kalau kita lihat salah satu kesaksian daripada terpidana menyiksa dan juga memberikan kencing. Nah, ini harus tidak tindak lanjuti. Kalau Itu tidak saya hoax, bayangkan hoax ini itu ya. akan Itu harus terjadi diluruskan, itu enggak seperti benar. kasus apa namanya akan banyak nanti kawan-kawan di Polda Jawa Barat korban seperti kasus Sambo. Jangan Jadi sebelum sampai sebelum karena ke kita Sambo, Bang Saur. melindungi. Jadi pidana dulu atau etik dulu nih? Sama, dua-duanya bisa jalan. Kalau saya dulu tampak ketika keluarga pengacaranya Yosua melaporkan pidananya, di saat yang sama kami juga melakukan pelaporan soal tindak pidana etik supaya dicabut dulu status kepolisiannya, supaya jangan sampai menghambat, sehingga proses hukum dan juga perlakuan kepada saudara Rudiana bukan karena dia polisi, tapi dia sebagai warga negara yang tadi Fitra bilang bahwa kita sedih pasti berduka atas kematian putrinya, Tapi anaknya, Nah, tetapi tidak ada alasan hukum apapun kemudian melakukan penyiksaan yang diduga, melakukan penyiksaan, penangkapan, dan juga melakukan menentukan DPO. Dan yang sekarang kacau bala bukan juga kasus ini, kasus Pina Cirebon, tapi masalah bangsa. Presiden ngomong, wakil presiden ngomong, Kabar Eskrim ngomong, Kapolri ngomong. Nah, oleh karena itu, kalau tidak segera ditindaklanjuti laporan kepada saudara Rudiana,
ini akan babak belur teman-teman di kepolisian Oke, atau jadi sangat institusi krusial untuk kepolisian. kemudian Rudiana diperiksa secara paralel ya, pidana dan Secara juga paralel, etik. Ya. seperti Bang juga Pitra, tampak komentar melakukan Anda. Jadi juga begini secara Mbak sama. Dita, saya nggak ngerti cara berpikir rekan-rekan kita baik penasihat Bagian hukum mananya, Bang? para terpidana ini. Karena apa? Mereka yang pertama menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Yang kedua, dahulunya ini Bapak Ibtu Rudiana ini sudah diperiksa oleh Propam dan Irwasum, Ya, ya. tapi kan Dan sebelum itu Peggy sudah Setiawan dinyatakan diputuskan. tidak Tunggu bersalah dulu, dalam kasus tunggu dulu. Dan penangkapan. itu sudah diputuskan tidak ada kesalahan prosedur ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Jadi harus digarisbawahi, jangan kita di sini menyebarkan hoax gitu loh. Ibtu Rudiana itu bukanlah penyidik. Bukan juga beliau yang memeriksa mereka, tidak. Beliau itu statusnya hanya pelapor. Bertepatan karena beliau itu sebagai anggota Polri, jadi saya lihat di sini ini dipojokkan beliau gitu loh. Jadi Nah, tidak terkait benar ya dengan Bang ya, pra-peradilan dari Bang Pitra Peggy. tidak benar kalau Oh, nggak Rudiana melakukan benar. penganiayaan. Nggak benar dong, itu hoax. Semua kita punya bukti Ini itu keluar gitu dari loh. mulut Jadi Rudiana kepada Abang ya? ya artinya kan sebagai sahabat beliau, pastikan saya tanyakan juga kepada beliau selaku sahabat. Tidak ada itu yang melakukan penyiksaan oleh Ibtu Rudiana. Ini karang-karangan mereka saja. Dan itu menimbulkan fitnah bagi Ibtu Rudiana. Karena memang beliau itu sebagai anggota polisi aktif, tentunya apapun yang keluar dari mulut beliau, ya itu harus seizin daripada institusi dan pimpinan. Sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2022. Dan nggak bisa juga kita samakan, beliau ini seperti sipil, harus ngomong sana, ngomong sini. Itu nggak bisa dikategorikan seperti itu. Maka dari itu ya, yang mereka laporkan itu terkait dengan kesaksian palsu katanya, itu mereka melaporkan dirinya sendiri. Karena Keterangan-keterangan ya yang ada disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu adalah keterangan para terpidana. Itu harus diingat itu. tapi kan karena konteksnya Jadi ada dugaan penganiayaan, Bang. Tapi oke lah, saya ke Bang Saur lebih penganiayaan dahulu itu deh, saya sebentar. luruskan tidak Tahan ada. dulu Bang Itu Pitra. yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Ini bahaya nih bagi pelapor ini, bisa berbalik pidana kepada mereka. Hati-hati aja. Oke, saya ke Bang Pitra kalau begitu deh. Tadi Bang, jadi kalau misalnya ini saya tidak meragukan bagaimana keseriusan dari Polri karena kan Kapolri juga sudah Ya. memerintahkan Irwasum juga akan turun begitu. Tapi kalau Abang melihat saat ini apakah betul sudah serius begitu? Apakah betul akan dijanjikan seterbuka itu? Bang Saur. ya tadi Vita cerdas sekali pertanyaan nama Fitra, dia ini sebagai kuasa hukum atau sebagai tim pencari fakta. Nah, sebagai apa tuh Nah Bang? gini, Mbak Fit, ya kita kan sudah rahasia umum soal laporan yang dilakukan oleh kuasa hukum daripada terpidana sudah sehari-hari dan itu saya kira mereka bacakan di BAP. Saya pun kan dikirim oleh kawan-kawan itu BAP Saudara Rudiana. Maksud saya begini, oke lah kalau PAP itu kita bukanlah sebagai kuasa bukti, hukum Bung atau sebagai Saur. apapun Kita eh, lihat di membantah putusan. tidak apa-apa, tetapi itu adalah fakta terbuktikan sekarang ini ada Tidak katanya bisa. Peggy sebagai seorang DPO, ternyata ketika diuji ternyata nggak ada itu. Coba andaikan 1.000 nama Peggy di Republik ini. Tidak ada satupun Konstruksi Ibtu seperti Rudiana itu, mengatakan Peggy kemudian kan Setiawan. akhirnya Itu apa? harus dilihat dengan Kemudian jadi cermat. nasib mereka terancam. Ini kan semua karena ulahnya saudara Rudian dari awal. Bukan Makanya ulahnya, Kapolri, ulahnya para kalau alasannya terpidana. Tanya saudara terpidana, dia Fitra menerangkan itu. mengatakan bahwa ini Kapolri, Kapolri pun sudah terang benderang. Kemudian kita menunjuk Irwasum untuk menindaklanjuti. Artinya Justru apa? Sama Perhadi dengan dulu mendukung dia Kapolri bilang dan mendukung 11 Polri dalam perkara terpidana, kasus ini. ternyata ketika diuji Oke. di pengadilan berbeda. Nah, dasar itulah makanya sekarang polisi sadar bahwa ada dugaan yang sangat serius dalam pelanggaran hukum dan juga dari Sehingga awalnya harus dilakukan segera Rudiana dituntaskan begitu ya Bang Saur ya? segera Baik, dituntaskan. Ini Bayangkan dia Bung hanya Saur kerja ini baik, kejadian ini di baik. Polres Kota, terlalu sementara cepat ini kejadiannya di menyimpulkan suatu kabupaten hal. dia Ini kan Baik, Bang berbahaya. Saur. Terima kasih Bang Saur. Bang Pitra nanti mungkin setelah ini kita ngobrol setelah konfirmasi Ya, sebagai kuasa hukum atau sebagai teman saja. Terima kasih Bang Pitra, terima kasih Bang cari Saur sudah fakta, bergabung nggak bersama lagi kami di kita. Kompas Cari Petang. fakta udah Selamat petang. selesai.